Masuk terminal sama saja dengan bunuh diri. Demikian kata seorang sopir akap ketika ditanya kenapa tidak mau masuk terminal Anak Ayah Padang. Kenapa pernyataan yang sangat sarkas itu muncul? Mari kita cari tahu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda. Angkutan. Terminal terdiri dari dua jenis yaitu, terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan. Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam 3 tipe yaitu terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain. Untuk itu di kawasan terminal perlu tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi berupa pelataran, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain. Kembali pada terminal Anak Ayah, soal sarana dan fasilitas tidak ada masalah. Lengkap dan tersedia semuanya. Bahkan dari segi penampilan, banyak orang yang menyamakan terminal ini dengan penampakan bandara. Tampak mewah dan kelihatan megah. Terminal Anak Ayah adalah terminal bus tipe A yang terletak di Kecamatan Koto Tangah dengan posisi berjarak 12,5 km dari kantor Gubernur Sumbar. Terminal ini dibangun oleh Kementerian Perhubungan dengan anggaran 74 miliar rupiah dan selesai pembangunannya tahun 2021. Tapi terminal megah itu tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, mengatur kedatangan dan keberangkatan serta menaik dan menurunkan penumpang. Pemko Padang atau Dinas Perhubungan atau pengelola terminal hanya bisa melaksanakan fungsi itu selama 2 bulan. Yakni selama uji coba, Oktober dan November 2021. Setelah itu, terminal megah itu kosong melompong. Terminal hanya diisi sejumlah mobil pegawai Dinas Perhubungan. Dan para sopir bus lebih suka menggunakan pinggir jalan atau pol masing-masing bagi bus akap melakukan aktivitas mereka. Masuk terminal itu untuk menaik dan menurunkan penumpang. Kalau dalam terminal itu tidak ada orang, tidak ada penumpang untuk apa pergi ke sana. Sama saja dengan bunuh diri kalau ke terminal juga, tutur seorang sopir bus jurusan Padang Payakumbuh. Awalnya bus diharuskan masuk terminal. Tetapi tidak ada penumpang di terminal. Karenanya para sopir bus lebih memilih menunggu penumpang di pinggir jalan. Para sopir beralasan, mereka ngetem di pinggir jalan menuju luar kota, seperti di Air Tawar dan Tabing atau di Simpang Aru dan Lubuk Kilangan karena gampang dijangkau masyarakat. Entah mengapa, petugas pun tidak mau bertegas-tegas. Kasus lama seperti yang terjadi dengan terminal Ayah Pacah kembali berulang. Terminal kosong. Bus-bus bertebaran di jalan-jalan pintu keluar kota. Dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya ada 4 permasalahan yang terjadi hingga menyebabkan bangunan terminal yang mahal itu menjadi mubazir. Pertama, soal terminal. Lokasi terminal sangat tidak layak untuk terminal. Berada di kawasan pemukiman yang cukup padat.
Ruas jalan keluar masuk terminal melalui Jalan Adinogoro atau bypass tergolong kecil yang menyebabkan bus-bus akap kesulitan melewatinya. Banyak yang menilai lokasi terminal baru ini malah jauh lebih tidak strategis dibandingkan dengan terminal air pacah. Terminal yang kini menjadi balai kota Padang itu berada di pinggir jalan bypass yang lebar dengan 2 jalur. Keluhan tentang jalan masuk dan gerbang terminal disampaikan sejumlah pengusaha bus. Termasuk Kurnia, pemilik bus PT San, ketika akan dilaksanakan uji coba terminal. Kedua, soal pengelola terminal. Dinas Perhubungan Kota Padang atau unit pengelola tidak punya aturan yang jelas dan tegas dalam melaksanakan fungsi terminal sebagai tempat kedatangan dan pemberangkatan bus. Pengakuan sejumlah sopir, aturan petugas tidak jelas. Sebagian bus disuruh masuk terminal. Sementara bus lainnya dibiarkan saja. Bus disuruh masuk terminal tapi penumpang tidak ada di sana. Pihak Dinas Perhubungan seakan tidak punya solusi bagaimana mengharuskan calon penumpang pergi ke terminal, serta tidak punya alasan pula melarang mereka menunggu bus di pinggir jalan. Ketiga, soal ketegasan. Bus tidak masuk terminal yang ada dan justru menjadikan pinggir jalan sebagai terminal adalah karena ketidaktegasan Pemko Padang. Menurut Nasrul Aswar, seorang budayawan pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, mestinya ada ketegasan dari Pemko Padang. Terhadap bus-bus yang tidak mau masuk terminal dicabut izinnya. Semua harus masuk. Bikin aturan, sosialisasikan, lengkapi sarana. Kalau tidak tegas, terminal itu akan menjadi tugu dan tunggui hantu, tegasnya. Aturan tersebut mestilah diperberlakukan untuk semua. Terhadap bus-bus akap tidak boleh menaik dan menurunkan penumpang di pol. Silahkan punya pol. Tapi semua proses yang berkaitan dengan penumpang harus dilakukan di terminal. Keempat, minimnya koordinasi. Memfungsikan terminal sebagaimana mestinya memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pihak Pemko Padang atau Dinas Perhubungan harus melibatkan Dirlantas Polda Sumbar, Dinas Perhubungan Provinsi, Samsat, Jasara Harja, Organda dan komponen terkait lainnya. Godok aturan bersama untuk kemudian juga terlibat bersama-sama melaksanakannya. Koordinasi itulah yang tidak ada, sebut Nasrul pula.